Kita semua pasti mengenalnya sebagai penakluk dunia yang absolut kan? Iskandar Agung atau Alexander the Great. Pria tangguh yang gak pernah terkalahkan di medan tempur manapun. Tapi, selama ini kita mungkin cuma tahu dia sebagai sosok militer yang kaku banget. Padahal ada sisi lain dari Alexander yang banyak orang belum tahu. Di balik baju zirah dan pedangnya, ternyata tersimpan kehidupan personal yang benar-benar mengaburkan batas antara persahabatan dan romansa sesama jenis. Nah, sebelum kita mundur ke ribuan tahun lalu, coba deh kita lihat gimana repotnya dunia modern nanggepin hal ini. Waktu film Epic Alexander rilis di tahun 2004, ada kontroversi gede banget di balik layar. Sang sutradara Oliver Stone ngotot pengen masukin adegan romantis Alexander dengan pria. Tapi pihak studio Warner Bros. Menolak keras karena merasa penonton zaman itu belum siap. Perdebatan ini sebenarnya jadi cerminan yang pas banget buat kita sekarang. Kita tuh sering banget kebingungan dan kesulitan buat ngasih label orientasi seksual ke tokoh yang hidupnya udah ribuan tahun lalu. Masalahnya begini, kita nggak bisa sekedar pakai label kayak gay, biseksual, atau straight. Kenapa? Ya karena konsep-konsep itu sama sekali belum ada di zaman Yunani kuno. Dari temuan para ahli sejarah, budaya Makedonia itu memandang seksualitas murni dari aktivitas dan perannya, bukan sebagai identitas diri yang permanen. Buat mereka, selama seorang pria punya kekuasaan dan ambil peran dominan, hubungan sesama jenis itu wajar-wajar aja, bahkan udah jadi tradisi. Jadi, kalau kita maksa pakai istilah zaman now buat mereka, itu ibarat kita lagi maksa pakai kacamata modern buat ngelihat peradaban kuno. Nggak bakal nyambung. Oke, mari kita ngomongin satu nama penting, Hephaestion. Dia ini bukan sekedar teman biasa ya. Dia itu ibarat bayangannya Alexander. Sahabat dari zaman bocah, dididik bareng sama filsuf Aristoteles, sampai akhirnya tumbuh dan bertarung berdua di medan perang. Ada satu kisah epik banget nih. Suatu hari, Ratu Persia salah ngira Hephaestion yang badannya lebih tinggi itu sebagai Alexander. Terus apa Alexander marah? Nggak sama sekali, dia cuma senyum dan bilang, nggak apa-apa, dia juga adalah Alexander. Wah, ikatan emosional mereka tuh bener-bener luar biasa dalam. Sampai-sampai banyak sejarawan nyebut Hephaestion ini sebagai alter egonya Alexander. Dan seberapa dalam sih hubungan mereka? Nah, ini paling kelihatan pas tragedi datang. Waktu Hephaestion tiba-tiba meninggal dunia, Alexander itu benar-benar hancur berkeping-keping. Reaksinya bisa dibilang sangat ekstrim. Dia nangis seharian, meluk tubuh sahabatnya, memotong rambutnya sebagai tanda duka, bahkan sampai melarang keras ada musik di seluruh kamp militernya. Nggak cuma itu, dia mesen upacara pemakaman super mewah yang biasanya cuma buat dewa atau raja. Duka yang sedalam ini jelas nunjukin cinta yang jauh melampaui sekedar persahabatan biasa kan? Tapi cerita asmaranya nggak cuma berhenti di Hephaestion. Ada sosok lain yang juga mencuri perhatian sang penakluk, namanya Bagoas. Menurut catatan sejarawan kuno, Bagoas ini adalah seorang kasim dari istana Persia yang diserahkan ke Alexander. Dia dideskripsikan punya paras yang luar biasa menawan. Nah, Alexander ini kan sangat memuja keindahan dan seni, jadi wajar aja kalau dia langsung terpikat dan jadi deket banget sama Bagoas. Hubungan ini nunjukin banget kalau ketertarikan Alexander itu murni didorong sama pesona fisik dan keindahan, tanpa peduli dari mana asal-usul orang tersebut. Coba bayangin sejenak seberapa terbukanya budaya mereka waktu itu. Penulis kuno Plutarch nyatat satu peristiwa yang mungkin gak masuk akal buat kita sekarang. Waktu itu Bagoas habis menangin kontes menari, terus dia duduk di sebelah Alexander di teater yang lagi penuh-penuhnya. Tiba-tiba, Alexander mencium Bagoas di depan umum. Terus, gimana reaksi pasukannya yang garang-garang itu? Apa mereka nyoragin ngejek? Sama sekali nggak. Mereka malah bersorak kegirangan dan nyuruh Alexander ngulangin lagi. Dan tebak, Alexander beneran ngulangin ciuman itu. Mengekspresikan kasih sayang secara terbuka di depan pasukan itu ternyata malah dirayakan, bukan sesuatu yang disembunyiin. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru mikir yang macam-macam, ada fakta lain yang bikin ceritanya makin rumit. Nyatanya, di saat yang sama, Alexander itu punya 3 orang istri loh. Yang paling terkenal itu Roxana, yang konon kabarnya adalah wanita paling cantik di seluruh Asia waktu itu. Dan Alexander bener-bener jatuh cinta sama dia. Terus ada juga Stateira dan Parisatis. Belum lagi dia dikelilingi ratusan selir cantik. Disinilah letak kerumitannya kalau kita maksa ngasih label dia sebagai homoseksual. Karena kehidupan romantisnya secara aktif juga melibatkan banyak sekali perempuan. Jadi kalau mau dibikin analogi sederhananya begini. Kalau Alexander hidup di zaman sekarang nih, kita mungkin banget bakal nyebut dia biseksual.
Mengapa? Karena buat sang penakluk agung ini, dia mencintai kecantikan istrinya, Roxana, tapi di waktu yang sama, dia juga terpesona sama Bagoas dan punya ikatan jiwa yang nggak bisa dipisahin sama Hephaestion. Dia ini murni hidup untuk mencintai keindahan dan kepahlawanan, tanpa pernah mandang biner gender yang kaku kayak yang kita pahami hari ini. Dan ini nih satu fakta yang benar-benar memutarbalikkan pemahaman modern kita. Di dunia Alexander saat itu, cinta antar lelaki sama sekali nggak dianggap bikin seorang prajurit jadi lemah. Justru sebaliknya, itu dianggap sebagai bentuk paling tinggi dari keberanian militer. Bukti paling gilanya adalah pasukan suci Tebes. Ini tuh unit militer elit legendaris yang isinya 100% adalah 150 pasang kekasih pria. Logikanya gimana? Simpel aja, seorang prajurit pasti bakal bertarung mati-matian dan nggak akan sudi mundur, karena mereka nggak mau kelihatan pengecut di depan orang yang mereka cintai. Pola pikir militer yang kayak ginilah yang ngebentuk dunianya Alexander. Makanya buat Alexander, dia nggak pernah ngerasa harus milih salah satu. Menjadi panglima perang yang super brutal di medan tempur, sekaligus menjadi pria yang sangat lembut dan mencintai sahabat prianya. Kedua hal ini bisa jalan barengan aja tanpa ada kontradiksi. Kejantanannya sebagai laki-laki nggak pernah dipertanyakan, kekuatan militernya yang luar biasa dan kasih sayangnya yang mendalam, itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Itulah yang bikin dia jadi legenda yang utuh. Nah, dari pembahasan kita kali ini, wawasan kita jadi kebuka ya. Kita jadi sadar kalau norma, budaya, dan moralitas di masa lalu itu ternyata bermacam-macam banget dan bisa berubah drastis seiring berjalannya waktu. Sesuatu yang dirayakan ribuan tahun lalu bisa aja jadi tabu di masa sekarang atau sebaliknya. Pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng hari ini. Di tengah dunia kita yang terus berubah ini, nilai dan budaya seperti apa sih yang sebenarnya pengen kamu wariskan ke anak cucumu kelak? Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini sampai habis ya. Ingatlah selalu pesan ini ya, peduli sahabat, merangkul harapan, menata masa depan. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.